Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya dengan Dwi Handayani. Pada hari ini kita belajar tentang mata kuliah anatomi fisiologi, khususnya terkait anatomi sistem reproduksi laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini tersusun atas beberapa organ yang nantinya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan suatu organ yang berbentuk oval yang panjangnya sekitar 4 cm, diameternya 2,5 cm, dan beratnya sekitar 10 gram. Testis ini berada tepatnya di ekstra abdomen, di bawah penis. Di dalam testis terdapat lobus sekitar 200-300 lobus, dan di dalam lobus itu terdiri atas 2-3 tubulus seminiferus, di mana di situ merupakan tempat terbentuknya spermatogenesis. Bentukan sperma ini diberikan nutrisi oleh sel yang namanya sel Sertoli. Di dalam tubulus seminiferus ini juga terdapat sel kecil yang bernama sel Leydig yang merupakan tempat terbentuknya atau produksi dari hormon testosteron. Kemudian epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berada di samping testis yang berbentuk huruf C. Kemudian saluran yang dinamakan epididymis. Saluran epididymis ini berada pada posterior dari testis dan terdiri dari kaput, kemudian badan dan ekor. Epididymis ini merupakan tubulus yang berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 meter. Namun semakin mengarah ke vas deferens atau ke tubulus deferens itu semakin tidak berkelok-kelok. Sel sperma yang dihasilkan oleh testis akan berjalan ke epididymis, kemudian dari epididymis menuju ke tubulus yang panjangnya sekitar 45 cm yang dinamakan dengan ductus deferens. Nah, di sini sperma menuju ke ductus deferens berjalan sepanjang 45 cm sepanjang ductus tersebut, kemudian bermuara ke yang namanya vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan suatu muara di mana sel-sel sperma yang sudah diproduksi itu disimpan sementara di vas deferens. Di samping saluran vas deferens itu terdapat di sampingnya yaitu vesika seminalis, di mana vesika seminalis ini merupakan kelenjar yang panjangnya sekitar 5-10 cm kurang lebih, dan mensekresikan cairan yang akan membantu memberikan nutrisi kepada sperma. Nah, cairan ini mengandung prostaglandin dan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh sperma. Selain itu, terdapat fruktosa dan fibronogen yang sangat berguna bagi nutrisi atau energi terhadap sperma. Kemudian sperma yang berada di vas deferens, kemudian cairan yang disekresikan oleh vesika seminalis itu akan bergabung di dalam ductus ejaculatorius. Kemudian ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari vas deferens dan cairan dari vesika seminalis yang panjangnya sekitar 2,5 cm. Nah, ductus ejaculatorius ini juga merupakan saluran yang menghubungkan vesika urinaria untuk mengeluarkan urin dan juga mengeluarkan sperma. Akan tetapi sperma dan urin itu tidak akan bisa keluar secara bersamaan, karena ketika urin keluar maka sphincter itu akan menutup aliran dari sperma, begitu pula sebaliknya. Kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini berada di bawah kanung kemih dan berada di rongga pelvis. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan alkali, di mana cairan ini mengandung asam sitrat, seng, kemudian asam fosfat, dan protase. Nah, cairan ini berbentuk seperti susu, cairan semen lebih encer. Nah, cairan alkali atau cairan yang dikeluarkan oleh prostat ini pun nantinya akan bergabung dengan cairan sperma, yang dimana sperma tadi sudah terlebih dahulu tergabung dengan cairan yang dikeluarkan oleh vesika seminalis, kemudian bergabung dengan cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini berkontribusi sekitar 10-15% dari cairan sperma. Ada kelenjar yang namanya kelenjar bulba uretra. Kelenjar bulba uretra ini besarnya sebesar kacang polong.
dan fungsinya adalah menyekresikan juga atau memberikan pelumas tetapi pada uretra, di mana fungsinya adalah untuk menetralkan asam sisa-sisa dari urin ketika seorang laki-laki setelah berkemih, sehingga sebelum sperma tersebut keluar melalui uretra sudah bersih, sudah netral. Dan juga pelumas atau cairan pada uretra ini juga melindungi sperma dari pada sperma ketika sperma diejakulasikan. Ketika sudah dinetralkan pada uretra laki-laki dari sisa-sisa urin, maka sperma ketika diejakulasi akan dikeluarkan atau diejakulasikan melalui uretra pada laki-laki, melalui uretra. Uretra ini juga panjangnya sekitar 17-20 cm. Kemudian penis. Penis merupakan jaringan yang erektil yang mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Di bagian depan terdapat gland penis, di mana biasanya gland penis ini diliputi oleh kulit yang bernama prepusium. Nah, prepusium inilah yang nantinya akan dibuang atau disirkumsisi. Penis ini merupakan bagian yang di dalamnya berupa spongiosum atau seperti spons. Ketika aliran darah meningkat dan aliran balik terhambat, maka terjadilah ereksi. Ereksi ini terjadi ketika ruangan-ruangan spongiosum itu terisi oleh darah.